Tunjukkan data dulu ya. Inilah pembenarannya. Ya. Iblis lah. Oh sorry, rambut aku kelihatan. Sorry guys. Faktor ketidaksengajaan. Baik, kita baca ini. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Dia menolak kedustaannya dianggap berdosa. Dia tidak mau kedustaannya dianggap berdosa. Karena menurut dia kedustaannya itu hanya menambahkan kemuliaan bagi Allah. Lihat. Apa kata Yesus? Iblislah yang telah menjadi bapakmu. Karena si pendusta itu adalah, si penipu itu adalah iblis. Kenapa dia seperti ini? Wajar, karena dia haus akan pujian. Mana dia? Sungguh aku telah menjadi BODOH, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji. Mana ada seorang nabi minta dipuji? Mana ada? Udahlah, dia penyesat murid Yesus, jadi penjahat di awal-awal. Ketika dia mengaku mengikuti Yesus, wajar dia ditolak. Untuk menyatakan sikap bahwa dia adalah betul-betul seorang nabi, seorang rasul utusan Yesus, dia katakan, gua nih harusnya kalian puji nih. Ini orang star syndrome, ini bukan. Kalian tahu nggak psikopat narsistik? Psikopat narsistik itu adalah definisi untuk orang yang dia itu narsis banget terhadap dirinya. Dia mengatakan dirinya. Sebenarnya gua tuh juga keren loh. Gua tuh keren banget loh. Seharusnya gue lu puji gitu loh. Tapi karena gue selama ini adalah rendah hati, ya nggak apa-apa lu nggak muji gue. Orang-orang seperti itu tuh psikopat narsistik tau. Jadi Kang Ade kalau begitu nggak boleh ya Kang Ade. Tiba-tiba Kang Ade datang nih ke hadapan Uniriva nih. Uniriva, sebenarnya Kang Ade ini tuh ganteng banget loh. Tapi ya karena Kang Ade nggak mau sombong, ya nggak apa-apa nggak dibilang ganteng. Wah, gue kepret Kang Ade ini. Nah ya, sebenarnya aku harus kamu puji karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Wow, dia tuh nggak mau kalah dibandingkan rasul-rasul, yaitu murid-murid Yesus yang sejaman hidup dengan Yesus, bertemu dengan Yesus. Tapi dia nggak pernah ketemu Yesus tuh. Tiba-tiba dia langsung menyetarakan dirinya dengan pengikut Yesus yang dipilih Yesus 12 orang murid. Bayangkan. Bayangkan bila Paulus datang ngaku-ngaku sebagai rasul dan nabi. Gua kepret karena faktanya Paulus gak pernah bertemu Yesus. Bayangkan di hadapan saya kalau ada orang ya, ini orang nih yang ngaku-ngaku nih. Lu tahu nggak? Gue itu sebenarnya lebih dulu daripada Gus Yontanandar itu bikin YouTube menghajar Oten. Harusnya gue yang kalian ikutin, gue yang kalian puji-puji. Karena kehebatan gue tuh juga nggak kalah hebatnya dari Bang Zuma, Yonatan Nandar. Bahkan gue itu sekolah di Al Azhar loh, guys. Gue ini yang lebih hebat harusnya. Gue kepret lu. Event itu bener sekalipun gue kepret lu bener. Gue ludahin lu serius. Kenapa? Orang-orang kayak lu tuh psikopat narsistik. Dan kayak gitu pilihan Tuhan. Lu pikir Tuhan PA gitu milih orang psikopat? Pikirin deh pakai logika. Nih Tuhan ya. Nih Tuhan nggak ada ngasih tahu nih, hati-hati loh. Paris itu munafik loh, guys. Hati-hati loh, dia ini serigala berbulu dompet loh guys. Awalnya itu serigala, tiba-tiba ngaku domba tuh. Tahu nggak kalian istilah narasi serigala berbulu domba ini adalah istilah sebuah perumpamaan. Apa ya namanya itu seperti sebuah narasi bahasa Indonesia di mana ini sebuah kayak banting tulang. Apakah banting tulang itu benar-benar tulang yang dibanting? Enggak, ini perumpamaan di mana kita bekerja keras. Sama serigala berbulu domba ini secara definisi dalam kaidah berbahasa Indonesia adalah narasi yang menunjukkan bahwa seseorang itu yang tadinya sebenarnya dia adalah penjahat, sebenarnya dia adalah serigala, tapi dia pura-pura baik, pura-pura jadi domba gitu kan, pura-pura jadi pengikut Yesus. Siapa yang bisa memenuhi ini kalau bukan Paulus? Nabi Muhammad tuh nggak pernah pura-pura baik karena memang dasarnya beliau baik. Nabi Muhammad tuh nggak pernah ngaku-ngaku orang Yahudi, nggak pernah ngaku-ngaku Kristen, nggak pernah ngaku-ngaku pengikut Yesus, nggak pernah klaim-klaim diri gitu. Yang nggak klaim diri itu siapa? Ini barusan gue liatin ayatnya 2 Korintus pasal 12 nomor 11. Sebenarnya gue harus kalian puji loh.
Meskipun gua menurut kalian tuh nggak berarti nih sama kayak aku ya. Aku datang ke hadapan kalian nih. Aku ini wanita yang hina, rendahan. Sejatinya kemuliaanku itu sama seperti Sayyidah Aisyah. Wah, walaupun gua terlihat seperti pesundal ya di hadapan kalian, tapi sebenarnya kalian tuh harus muji saya gitu. Karena gua itu juga sama mulianya seperti Sayyidah Aisyah. Ih, najis banget kayak gini ya Allah. Ngeri banget tau gak sih kalau kayak gini. Kalian kalau ketemu orang kayak gini gimana? Coba kalau Allah ketemu orang kayak gini, Allah ngapain? Allah teremah orang aneh. Gue tanya ke Allah semua. Hah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak, Waalaikumsalam. nggak akan guys. Tidak akan pernah kita bisa menerima orang-orang seperti ini di hadapan kita. Kenapa? Orang seperti ini dalam ranah psikologi disebut dengan psikopat. Kalian tahu Zionis? Zionis itu mengatakan, kami ini adalah umat pilihan Tuhan. Seharusnya kami ini dapat menjadi tempat di hadapan kalian. Kalian pernah nggak dengar waktu mereka itu kayak konferensi pers gitu? Bukan ya, bukan konferensi pers, kayak bikin VT gitu bahwa di tangan kamilah bangsa-bangsa akan apa namanya, di hadapan kami bangsa-bangsa akan terselamatkan karena keselamatan itu datang dari bangsa kami. Nah, seharusnya kalian itu menyanjung kami. Kalian mungkin kami terlihat seperti penjahat, seperti penjajah, padahal sejatinya kalian sama banget kayak gini banget narasinya. Oke, silakan tolong di apa, kita sapa dulu Nona Cebi, salah satu debater handal juga. Silakan debat. Hoax. Gus, ini dong dijadiin moderator. Yang ini belum dijadiin moderator. Aku butuh Oten juga nih di atas nih. Cebi Masa udah Cebi jadi jadiin Oten? moderator. Cebi udah. Naikin Oten, Cep. Kenapa ini? Kenapa? Iya bilang Cebi udah jadi moderator maksudnya apa? Kick Uniriva. Oke, 1, 2, Ajar. 3. Tiga. Janganlah. Naikin Oten. Mau apa sih? Daripada lu gue jadiin Oten, mau? Sabar. Sudah nih, sudah jadi Udah, moderator. oke. Ya makanya. Baiklah. Kalau nggak ada hotel nggak usah tantrum kamu juga. Nggak tantrum, itu namanya bersemangat. Lu nggak lihat pendeta-pendeta? Lu lihat dong pendeta-pendeta itu. Lagi viral ini video pendeta minta gift. Iya, benar. Ya Saya aku sudah kasihan loh sama khotbah. bapak itu sebenarnya sampai kadang ingusnya keluar itu kan nangis pernah dihujat netizen itu loh. Kadang teman-teman juga di bawah itu ya aku kesel sama netizennya. Dia lagi ngijilin ya yang di bawah itu komennya bikin nangis bapak pendeta sampai ingusnya keluar guys. Kasihan banget. Aku tuh Saya kasihan sudah loh beneran. berkhotbah berjam-jam. Saya sudah berkhotbah jam berjam. Tidak ada yang ngasih gift. Kalian itu harus tahu diri. Maksudnya gini loh Bang Nandar, gini ya. Waktu awal-awal kan memang beliau itu emang nggak mungkin bukan berdebat ya, memang pure untuk kalangan mereka. Nah di bawah itu kan biasalah teman-teman di bawah tuh kadang juga nakal, kadang rese, gangguin aja gitu loh. Aku sampai sweeping di situ, teman-teman kalau nggak ngehujat janganlah, kasihan, ayo keluar yuk. Aku sampai typing banyak banget. Aku kasihan beneran sampai nangis di situ. Bapaknya itu sampai Nih, bapak yang ketika dia khotbah itu, dia khotbah di tepi apa, di dalam kayak hutan-hutan, terus dia tuh lupa buka filternya kepake. Itu bukan? Ada loh memang pendeta yang akhir-akhir itu dia khotbah sendiri live, terus dia kayak dalam nama Yesus dia tuh khotbah di tempat terbuka dan terakhir itu, nah dia lupa filternya kepake, bulu matanya lentik, bibirnya merah, dia lupa filter dan itu kocak banget. Aku punya aku punya fotonya, dan ya Allah aku tuh nggak tega membahas itu. Kenapa? Karena aku anggap aja kayak bapak-bapak yang nggak tahu tentang apa namanya TikTok, lalu dia nggak sadar. Dan dia tuh ketika lagi lihat kamera itu bulu matanya lentik, bibirnya merah, pipinya merah, coy. Ya Allah kasihan banget, beneran. Bibirnya miring lagi, bibirnya miring-miring. Iya, miring-miring pas ngomong bibirnya. Bapak itu ya? Bener ya, Cep? iya bapak itu. Ya Yang ini loh. Allah, kasihan banget. Yang Ah ini. iya ini dia. Ini dia bener. Bener ini dia. Ya Allah. Aduh, Bapak Astagfirullah. itu. Bener. Enggak, Ya Allah. Gini maksudnya gini loh, kalau dia lagi nginjil nggak nyenggol kita, kita janganlah di sana. Apalagi tapping. Aku benar-benar pure kasihan, benar-benar kasihan. Bener. Beneran kasihan. Karena kita jangan pukul rata atau serampangan dia Sepakat, dipikir Cebi. dia ngajak debat, jangan. Kasihan guys.
Tahu nggak kalian, aku udah berapa kali melihat sesuatu yang sangat nolongso dari bapak ini. Pertama ya, dia nginjilin tuh di hutan-hutan guys, nggak ada orang sama sekali. Kalian bayangin lah, dia betul totalitas menginjili seluruh makhluk loh. Dia orang Islam kurang ajar banget, dia di bawah bilang gini, inilah katanya totalitas menginjili seluruh makhluk katanya. Aku tuh bener kata Cebi, ayolah umat Islam, jangan maksudnya sebenarnya orang Islam nggak jahat banget sih omongannya, cuman kayak ngejek aja gitu. Tapi kasihan juga dianya gitu loh, nangis ya dia, sampai ingusnya Nangis sampai ya Allah, sampai aku typing banyak banget dia namanya, nggak digubris sama aku nggak terlihat di situ. Terus apa itu ya? Waktu apa sih ya? Pokoknya sampai nangis, sampai ya Allah. Tapi ini pernah sekali diajak naik ke tempatnya Pak Bom Bom, itu yang aku khawatir nanti jadi pendebat gimana ini Bapak makin dihujat nanti kalau buka komal sendiri gitu kan. Diajak naik ke tempatnya Pak Bom Bom, aduh Pak jangan ikut-ikut mereka lah gitu. Aku udah bela-belain Bapak biar nggak dihujat. kita nggak malah dia gibah naik ke ya. Pak Bom Bom. Tolong kalian be smart ya. Ini Oten biasanya agak PA gini. Kalian nggak ngerti apa definisi gibah. Gini, aku jelasin ya. Enggak Gibah, gibah karena ini sudah Iya. di publik ya. Iya, ini ya. Enggak. Gibah itu membicarakan sisi orang lain dan orang lain itu tidak suka hal itu dibicarakan. Kedua, fitnah membicarakan orang lain tapi hal itu tidak benar. Yang kami bicarakan sesuatu yang terpublish. Dia mempublish dirinya dan di bawah itu banyak yang typing. Dia menangis itu orang lihat. Filternya kepake itu orang lihat. Itu bukan gibah dan fitnah. Itu realitas. Kalau dia tidak mau, tidak suka, kenapa dia publish? Jadi simple, Islam itu punya definisi yang sangat jelas pemaparannya. Kalian nggak ngerti apa arti gibah, karena kalian definisi aja kalian belum kelar. Antara Tuhan dengan manusia aja kalian nggak Ada. bisa bedain, ya. Ini kata Gitu. Ustadz ya, ada beberapa gibah yang memang dibolehkan. Ini kata Ustadz, bukan Jadi dari yang aku sendiri. penipu itu Mbak Muhammad yang ngaku-ngaku terima wahyu padahal cuma kopi paste dari Paulus. Oh ya udah Pak, ya udah. Ya, Bapak Peri. turun dulu ke warung, nongkrong dulu aja di sana. Iya, Jangan ikut kita ngomongin Bapak nggak itu Peri dulu. nggak Kita ngerti. lagi- Ini kan benar kan kataku kan. Oten itu jangankan dia bisa menjelaskan Bible-nya, definisi aja dia belum kelar. Wahyu itu apa? Wahyu artinya komunikasi Tuhan dengan hambanya yang dipilih oleh Tuhan itu sendiri. Itu menurut siapa? Ulama kita. Umat Islam itu punya ulama ulumul Quran. Ada Imam Zarkashi kalau tidak salah. Terus ada Zarkani atau Zarkashi, antara dua itu namanya, yang nama belakangnya yang ingat saya ulama ulumul Quran. Kalian cross check sendiri deh. Nah, definisi wahyu sendiri itu sudah didefinisikan ulama berdasarkan keilmuan mereka, ilmu secara lugah, ilmu secara antropologi ya, kebiasaan pada waktu itu, dan bahkan ini dicari makna wahaya atau wahyu itu oleh orang-orang yang non-Islam bahkan non-Islam sendiri yang telah mengkaji ayat ini. Makanya ada kamus Al-Munjid, makanya ada kamus yang dibuat oleh orang Protestan, kamus bahasa Arab. Nah, berdasarkan definisi wahyu, sepakat semua secara garis besar bahwa itu komunikasi Tuhan dengan Nabi. Nah, ketika Nabi Muhammad diberikan informasi yang sama seperti yang diberikan kepada Yesaya, lalu dikutip oleh Paulus, itu nggak bisa dikatakan Nabi Muhammad itu mengutip. Itu namanya PA banget, ya mengutip Paulus, baru dia nabi palsu. Kalau definisi mengutip ayat kitab orang terdahulu adalah nabi palsu, kau blunder Ferry, maka kau memverifikasi, justru kau membenarkan bahwa Paulus nabi palsu. Kenapa? Paulus tidak berdasarkan wahyu, Paulus berdasarkan pembacaannya terhadap kitab Taurat terdahulu. Nabi Muhammad tidak pernah baca kitab Taurat. Buktikan kalau Nabi Muhammad pernah baca kitab Taurat. Buktikan, baru kau bisa hancurkan argumenku. Nabi Muhammad diinformasikan oleh Allah, ayat yang sama yang diberikan kepada Yesaya. Begitu metodenya Ferry. Pauluslah yang kau betulkan sebagai nabi palsu. Argumenmu apa? Barang siapa yang mengutip kitab terdahulu, maka dia nabi palsu. Kau betulkan Paulus itu mengutip kitab terdahulu, maka benarlah menurut Ferry bahwa Paulus nabi palsu. PA banget Ferry. Bubuk kok Ferry. Udah, kalau nongkrongnya udah, ulap ingusnya udah, kamu boleh naik Ferry. Ya ingusmu dilap dulu Kalau enggak ya, Ferry. tantrum ya gue. Ya. Tantrum lagi gue tendang lagi Ferry.
Ya, pertama Peri, pempesnya dipakai karena biasanya orang diskusi sama saya tuh cirit-birit. Jadi kan WC mungkin jauh dari rumahmu. Kau mungkin kalau ke WC keluar dulu dari rumahmu ya kan? Soalnya kau di kebun-kebun. Kita Nggak naikin bentar, 2 detik, Ya, 2 detik dia ngomel, ya, turunin lagi, naik lagi 3 detik, turunin lagi, gitu iya. gimana? Iya, karena dia kan masih tinggal di pedalaman. Jadi kalau dia mau toilet di kebun. Jadi dia harus keluar dulu. Makanya siapkan pampers biar kau nggak cirit-birit, biar nggak di jalan terceret-beret ya. Biasanya gitu. Kalau diskusi sama Uniriva tuh kalau nggak mampu dan nggak siap tuh terceret-beret. Monggo Peri naik ke atas. Jangan lupa siapkan air putih di sampingmu, obat anti kejang, kemudian pampers, dan terakhir adalah kitab di tanganmu. Karena saya tidak suka dengan orang-orang yang tidak bawa data ya. Kalau kau bilang Nabi Muhammad berbohong, Oke, tunjukkan semua bentar. kebohongannya. Ya, Mana akunnya tadi apa? Akunnya tadi apa sih? Akunnya namanya apa tadi? ikut jalan lurus, Nama akunnya apa tadi? pengikut jalan Pengikut lurus. jalan. Kematian jalan. kematian Paulus itu lebih hina ya. Disaksikan banyak orang itu di depan orang, dipenggal itu kepalanya. Ngeri banget itu. Wah, hina banget bener ya Allah, jauhkan aku dari Dan dia yang mati demikian karena ini. dihukum, Bentar, karena sebentar, dihukum. 2 detik. Bang Sedlek, aku mau nanya nih, aku semalam live sampai jam berapa ya? Aku ketiduran. Nggak tahu aku. Yang di room up, yang di room aku tiga login kalau itu. nggak salah, 2:30 lah. Oh, mungkin ada yang nurunin host lainnya. Makasih. Aku ketiduran soalnya. Ini hina banget nih. Saya baca ini, waduh, ini di depan orang banyak itu. Nauzubillah min dzalik. Ngeri banget nih. Hina banget, hina ini, mati terhina ini. Lanjut. Loh, Peri nyangkut di mana? Kok gak naik lagi? Aku dikasih Bang Moto loh. Bentar ya, nih aku dikasih Bang Moto. Aku nggak fitnah yang tadi ya. Nih Bang Moto nih. Nih Bang Moto yang ngasih aku ya. Nih. Bang Moto yang ngasih aku, tahu nggak sih? Ini sorry aku tunjukin dulu ya. Ini loh ya Allah. Nih, ini sedih banget tau Aku nggak Bang sih? Moto. Juga dikirim ke aku, tapi aku nggak tega. Aku tega aja, karena ini kan bukan sesuatu yang hina. Ini kan biar Bapak itu lebih hati-hati lagi besok. Iya, nggak pakai Bang filter Moto lo lagi. ngirim. Ya kasihan banget tau ya Allah, sedih banget. Aku tuh sedih banget loh nggak. Tuh lihat tuh. Ya Allah, kasihan banget filter. Ya Allah, dia nggak sadar kali ya, bulu matanya lentik, bibirnya merah, dia nangis. Ya Allah, ya Rahman ya Karim. Ya Allah. Ini nggak ada nih. Kalau Ustadz nggak ada Ustadz yang minta gift gini ini. Aduh ya Allah. Enggak maksudnya tuh. Tapi bener Bang, saya bilang gini loh ya. Misal beliau minta gift itu bener Bang, tapi untuk sesama mereka, bagi kita yang nggak ngasih ya kita no comment aja. Itu bener, Bapak itu minta sama orang-orang yang menganggap dia itu memberikan apa ya? Bukan itunya. Bukan masalah minta giftnya yang aku bicarakan. Filternya itu Enggak. dia nggak sadar filternya. Kasihan Enggak, tahu. iya. Kasih Tapi tahu kan lah Bang Dedek soal gift besok-besok. tadi. Maksudnya Nggak kasih tahu apa-apa dong gitu. besok sama dia. Harus kasih gift, memang Oten itu harus kasih gift ke beliau daripada dikasih ke para penghujat itu, debater Oten itu, mending dikasih ke Bapak itu, ya. Nanti akan aku bantu itu teman-teman yang di bawah biar typingnya nggak nyakitin bapaknya deh. Ya, asal Oten itu nge-gift beliau. Itu aja daripada nge-gift para penghujat. Ya Allah. Giliran Parboy dikasih gift, kasih mawar, di giliran orang yang niru-niru tari-tarian tuh kasih gift. Ini Tengok tuh ya Allah. ini ya Allah. Bibirnya seksi, bulu matanya lentik. Dia nggak tahu kalau itu ada filter. Ya Allah Pak. Pak, aku pengen ngobrol sama Pak Pendeta ini, terus aku ajarin dia nge-TikTok yang Nggak usah, bener nggak usah, lah. nggak usah. Nggak usah, aku Enggak, nggak mau, aku tuh nggak aku tuh mau. sayang banget, Nggak mau, kasihan. jangan. Ya udah. Uni Pak, aku blok kalau sampai sama dia. iya. Nggak Bukan, mau. aku gini, Bapak yang terhormat, Bapak yang punya video foto ini, hati-hati Pak kalau lagi live, karena kalau Bapak lagi live itu, coba Bapak lihat di apa namanya, di aplikasinya, Mbak, mana tahu filternya masih hidup. Bapak saya tuh kasihan sama Bapak. Bapak saya nggak mau Bapak dihina sama teman-teman Kristen sendiri. Ya Pak, Bapak sehat-sehat ya Pak. Ini filter seksi ini. Bibir merah. Kasihan banget gitu ya Allah. Ya itu sih. Silakan kita sapa dulu Pak Edombo ini. Ada Pak Edombo. Halo, Pak Edombo.
Kalau ngobrol sama Uni malah kemana-mana nanti jadi debater. Nggak tahu mau aku dia dihujat lagi, dihujat sama teman-teman. Kata Bang Moto, Bu Agus takut katanya. Bang Moto kurang asem. Ya, lu mana Bang tadi? Kasihan Aku apa sayang. benar. Itu barangkali Iya, gini, Uni. Itu barangkali nih iya. si bapak itu kan lagi membutuhkan uang untuk pengobatan cucunya atau apanya. Ini yang kurang ajar yang Betul. nonton nih nggak ngasih gift. Kurang ajar. Ini termasuk Justru moto ini. teman-teman yang Moto nonton muslim, nggak ngasih gift. teman Kurang ajar kau. teman-teman yang Nah, nonton itu. live itu ya, teman-teman yang nonton live itu ajaklah Oten ya, Ten, tolong dong kasih gift, tolong dong gitu. Kita komennya yang baik-baik aja sebagai muslim di sana, ya toh. Umat Suruh Islam, aja Oten ya kasih gift. udah kita aja yang kasih gift, umat Islam aja kasih bunga kek, kasih lope kek gitu biar dia seneng gitu. Kita aja dong nanti Bang Moto, kita yuk nanti kalau seandainya kita mampir di situ, kita yang kalian nih yang punya mungkin bawar atau apa, kasih lah, nggak apa-apa lah. Nggak, kita tidak terlarang kok berbuat baik kepada mereka yang non muslim kalau mereka itu tidak menyerang agama kita loh. Yoi. Komen yang baik-baik aja, semangat Pak, sehat Pak gitu. Waduh, siapa tahu nanti dapat hidayah. Lu kok gitu, nggak ding? Ada yang nonton nggak ngasih gift. Aduh, keterlaluan itu udah nangis-nangis. Kasihan. Ini loh, bisa jadi dia dengan melihat umat Islam itu yang sangat luar biasa, dia kan dihujat sama Oten tuh. Kok dia mungkin berpikir begini, kok kenapa saudara sesama aku aja menghujat aku, kok orang Islam tiba-tiba ngasih gift. Nah, bisa jadi dengan sentuhan akhlak umat Islam, beliau betul-betul mau mengenal Islam. Wallahu a'lam bishawab ya, kan kita nggak pernah tahu kalau namanya juga hidayah gitu kan. Nah, ayo coba teman-teman kita kalau ada beliau tuh ya nggak usah singa juga kali. Maksudnya semampu kita kayak lope-lopean gitu kan. Sambil disapa, sehat selalu ya Pak Pendeta gitu. Keren banget loh itu. Yalah, kita harus apa ya, dari teman-teman netizen tuh harus kerjasama sama para debater kita ya. Kalau debater kita kan banyak yang memualafkan karena mematahkan argumen. Nah, dari teman-teman netizen ini komen yang baik-baik ke saudara-saudara kita yang memang bukan penghujat gitu loh. Kalau sama penghujat ya monggo, tapi masih dalam ranah menjaga nama baik agama aja, jangan komen. Oh iya, satu lagi ingat aku, tolong yang teman-teman muslim Gus itu jangan dipakai ya. Tolong nama Yesus sempak. Ya Allah, aku sambil ketawa. Kok ada di pikiran kalian tuh pakai nama-nama kayak gitu loh. Tolonglah diganti. Kasih aku komentar dong, Chef. Oh, boleh. Baru datang ya? Iya, Silakan, 1 jam. iya, aku salut ya. Aku suka nonton Bapak itu yang suka menginjil tuh. Dan aku sangat mendukung semua koleksi yang aku punya mawar ku kasih kemarin tuh. Tapi memang lucu juga, lucu. Tapi Uniripa itu luar biasa itu motivasinya. Nah, untuk teman-teman di bawah, kalau Pak Pendeta itu live, tolong dibantu karena kawan-kawan Kristen tuh sering menghujat dia malah di bawah itu saya lihat ya di chat itu waktu itu ya. Nah, mungkin dengan seperti yang disebut Unirifa tadi kita memberikan persembahan kasih, ya kan? Sehingga dia oh begitu tuh muslim baik begitu ya, paling tidak. Tapi jangan dilihat lah filternya Uni, aduh aku jadi geli aja dari tadi bahas filter. Iya, aku sedih gitu loh. Jangan bahas semalam ya manusia prasejarah, jangan ya. Awas, Bukan gini. Kenapa aku memperlihatkan ini kepada antum yang dikasih Bang Moto? Mana tahu ada yang dekat dengan beliau terus mengasih tahu ke beliau bahwa Pak, hati-hati kalau lagi live. Terkadang tuh HP itu suka ngerjain gitu. Bapak nanti filter. Ya coba. Iya kali kalau filternya masih kayak gitu. Coba bayangin kalau dia pakai filter yang bulu mata nyampe Itu bukan lebat banget kayak HP-nya. Mikana gitu. Itu bukan HP-nya yang atau ngerjain. takutnya dia Lightingnya benar yang ngerjain itu. betul, jangan-jangan dia pakai HP orang lain juga. Nah, kebetulan dia pakai HP anaknya cewek, tiba-tiba anaknya pakai filter. Kan kasihan bapaknya. Nah, oke, kita kembali ke topik. Jadi teman-teman yang ingin ngebahas tentang nabi palsu, aku sudah bernarasi panjang lebar tadi. Satu ya, aku berharapnya kalian membantah. Kenapa aku sangat berharap kalian membantah? Kalau seandainya saya salah,
Berarti seharusnya dalam perspektif kalian, saya ini sesat loh. Masa kalian biarkan saya lama-lama sesat? Ayolah sebagai orang Kristen yang baik, tunjukkanlah saya jalan mana yang lurus, maka bantahlah semua argumentasi aku, Roma. Lalu katakan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad lah yang sesat. Kenapa? Dalilnya ini, realitasnya ini, sejarahnya ini, terbukti sudah. Kalau saya sih bisa tunjukin dalilnya mana, realitasnya